Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar kami dalam memenuhi tugas besar jaringan komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Nino Fatan dengan NIM 10 10124 00129. Perkenalkan nama saya Fausia Kifa Sofyan dengan NIM 101012430032. Dan perkenalkan nama saya Denoli Tanapa dengan NIM 101012400334. Lalu di sini juga ada rekan kami yaitu Fahmi Al-Ghazali dengan NIM 10 10224 00227 yang akan mendemokan hasil tugas besar kami. Nah, pada bagian pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fauzia. Oke, baik. Pada bagian pertama ini merupakan topologi yang telah kami buat. Jadi, terdiri dari beberapa gedung, yaitu 3 gedung, yang saling terhubung menggunakan router sebagai penghubung antar jaringan, switch untuk menghubungkan perangkat dalam satu local area network, serta server yang menyediakan layanan jaringan. Topologi ini dibuat agar komunikasi antar divisi maupun antar gedung itu dapat berjalan dengan lancar. Di mana ketentuan dari kelompok kami yaitu ada gedung satu yang terdiri dari 4 switch, di mana terdiri dari beberapa divisi, yaitu divisi A, divisi B, dan divisi C. Yang di mana tiap divisi terdiri dari 2 PC. Terus selanjutnya ada gedung 2 yang di mana terdiri dari 1 switch dengan 2 PC juga. Dan gedung 3 yang merupakan pusatnya yaitu terdiri dari router dan server. Selanjutnya ada perhitungan VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Metode ini digunakan untuk membagi alamat IP sesuai kebutuhan jumlah host pada masing-masing divisi. Dengan VLSM, penggunaan IP menjadi lebih efisien karena setiap subnet mendapatkan kapasitas yang sesuai tanpa banyak alamat yang terbuang. Di sini kita telah bagi beberapa kategori, ada divisi A, B, C, dan divisi D. Eh, ada networknya, prefix, usable range, dan broadcastnya. Di sini juga ada server, router 1 sampai router 3. Selanjutnya ada konfigurasi IP router. Jadi setelah tadi kita melakukan pembagian IP, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi IP pada setiap interface router. Masing-masing interface diberikan alamat IP sesuai hasil perhitungan tabel tadi. Sehingga router dapat menjadi gateway bagi setiap jaringan dan menghubungkan komunikasi antar subnet. Di sini yang pertama kita lakukan yaitu config router interface, terus kita mengkonfig masing-masing router yang ada. Selanjutnya ada konfigurasi switching. Jadi pada konfigurasi switching dilakukan yang pertama ada pembuatan VLAN untuk memisahkan setiap divisi ke dalam jaringan logis yang berbeda. Jadi pada gedung satu itu terdapat beberapa divisi. Agar komunikasinya berjalan lancar, jadi dilakukan pembuatan VLAN dulu. Jadi port yang menghubungkan antar switch maupun ke router dikonfigurasi sebagai trunk agar dapat membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus. Dengan konfigurasi ini, jaringan menjadi lebih terstruktur dan lebih aman. Selanjutnya ada konfigurasi server dan PC yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada tahap ini kami melakukan konfigurasi server dan PC, di mana konfigurasi ini diperlukan agar keduanya dapat berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Nah, yang pertama di sini ada server. Server di sini diberi IP statis yang sudah ditentukan pada tabel routing tadi, di mana alamat IP-nya itu harus mudah agar mudah diakses juga oleh divisi-divisi. Lanjut, di sini ada PC, di mana PC itu diberikan IP statis juga yang sudah ditentukan tadi. Nah, lalu untuk gateway default gateway PC ini itu mengarah ke router sehingga PC dapat mengakses jaringan lain. Dan untuk DNS-nya ini mengarah ke server untuk proses penerjemahan nama domain atau agar bisa mengakses domain. Boleh di next. Nah, setelah seluruh perangkat dikonfigurasi, kami melakukan verifikasi dan validasi pada router menggunakan perintah show IP interface brief dan show IP root. Nah, yang pertama ini ada show IP interface brief, di mana perintah ini itu digunakan untuk mengecek status setiap interface router. Terlihat bahwa interface yang digunakan berstatus up/up, yang berarti koneksi fisik dan protokol jaringan sudah aktif. Lalu di sini ada show IP root, di mana perintah ini digunakan untuk melihat tabel routing router. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa router telah mengetahui jalur menuju seluruh jaringan, baik yang terhubung langsung maupun yang dipelajari melalui protokol routing. Dengan demikian, paket data dapat diteruskan ke tujuan yang benar.
Boleh next. Nah, lalu pada tahap ini kami melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping pada divisi A. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi. Nah, dapat dilihat bahwa hasilnya itu success rate-nya itu sama dengan 100%. Yang berarti bahwa koneksi itu perangkat telah berjalan dengan baik, di mana keberhasilan ping ini itu menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, default gateway, serta routing telah dikonfigurasi dengan benar. Artinya, paket ICMP dapat mencapai perangkat tujuan dan perangkat tujuan berhasil mengirimkan balasan. Nah, dengan hasil ping yang berhasil, dapat dibuktikan bahwa jaringan yang telah kami konfigurasi sudah berfungsi sesuai dengan rancangan dan seluruh perangkat dapat saling terhubung. Boleh di next. Pada divisi B juga, hasil ping itu berhasil. Next. Pada divisi C, hasil ping juga berhasil. Nah, terakhir pada divisi D, hasil ping juga berhasil. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya adalah routing table yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Pada slide ini, kami menampilkan hasil perintah show IP route pada router di gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Bisa kita lihat pada baris yang diawali dengan huruf R, itu menandakan bahwa jaringan telah berhasil mempelajari routing secara dinamis menggunakan protokol RIPv2. Melalui RIPv2 ini, seluruh jaringan yang dikonfigurasi menggunakan metode VLSM di setiap gedung dapat saling terhubung dan bertukar informasi rute secara otomatis. Next. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi pada switch gedung 1. Pertama, melalui show VLAN brief, kami membagi jaringan menjadi beberapa segmen, yaitu divisi A, divisi B, divisi C. Kedua, perintah show interang membuktikan bahwa jalur interVLAN trunking sudah aktif pada port interface terkait untuk melakukan lalu lintas dari semua VLAN tersebut. Terakhir, pada show MAC address table, terlihat switch telah mencatat MAC address perangkat host secara dynamic dan mengasosiasikannya ke port serta VLAN masing-masing secara tepat. Next. Oke, pindah ke gedung 2. Ini adalah tabel MAC address pada switch. Saat pengujian dijalankan, switch baru mencatat satu MAC address secara dinamis pada port FI2/1 yang berada pada VLAN default. Hal ini menunjukkan proses MAC learning pada switch bekerja normal saat ada aktivitas paket data yang lewat. Next. Oke, lanjut. Slide ini menunjukkan tabel RP. Di sisi router, perintah show RP menampilkan pemetaan IP gateway ke MAC address hardware-nya lengkap dengan interface seperti Fast Ethernet 0/010 dan 20 yang menandakan implementasi router on a stick. Di sisi PC, perintah RP melalui command prompt membuktikan bahwa PC telah berhasil mencatat IP pasangannya beserta physical address secara dinamis untuk siap melakukan enkapsulasi data. Lanjut, di sini kami mensimulasikan akses layanan web melalui web browser di PC A1. Kita mencoba mengakses alamat IP server di http 10.1.130/kelompok1 HTML. Hasilnya, halaman web bertuliskan tugas besar jar-komdat kelompok 1 berhasil terbuka. Ini memvalidasi bahwa konektivitas end-to-end dari klien menuju server tidak mengalami kendala. Lanjut. Agar user tidak perlu menghafal IP server yang rumit, kami mengaktifkan fitur DNS server. Kami membuat a record untuk domain ini kelompok1.com dan www ini kelompok1.com, https www ini kelompok1.com yang diarahkan ke IP 10.1.0.130. Sementara di sebelah kanan pada layanan HTTP kami telah memasukkan file-file website seperti kelompok1.html dan index.html ke dalam file manager server. Oke, lanjut. Ini adalah hasil akhir pengujian website kami. Saat klien mengetikkan URL domain yaitu http://www.ini-kelompok1.com, DNS server berhasil menerjemahkannya dan menampilkan halaman utama website tugas besar jaringan komunikasi data semester genap 2025-2026 untuk kelas TT4810. Halaman ini memuat nama anggota kelompok kami serta rangkuman
yang kami implementasikan yaitu VLAN, VLAN, router on a stick, RIP v2, DNS server, dan HTTP server. Oke, lanjut. Pada slide ini tuh menunjukkan proses komunikasi menggunakan protokol UDP. UDP atau User Datagram Protocol merupakan protokol yang bersifat connectionless, yang artinya data itu dikirim langsung tanpa melakukan proses pembentukan koneksi terlebih dahulu. Nah, pada gambar terlihat seperti source port, destination port, length, checksum itu ada yang membuat proses pengiriman menjadi lebih cepat. Nah, lalu paket UDP ini digunakan oleh layanan DNS. Itu saat PC mengirim permintaan ke server DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Boleh next. Nah, berbeda dengan UDP, TCP atau Transmission Control Protocol bersifat connection oriented. Nah, connection oriented itu adalah TCP itu terlebih dahulu membangun koneksi antara pengirim dan penerima sebelum mengirim data. Nah, pada mode simulasi ini terlihat paket TCP melewati setiap perangkat di jaringan hingga mencapai tujuan. Hidden TCP memiliki lebih banyak informasi kayak sequence number, acknowledgement number, flags, window size, dan checksum. Nah, informasi itu digunakan untuk memastikan setiap data diterima dengan benar dan dapat dikirim ulang apabila terjadi kehilangan paket. Nah, karena lebih andal tadi, TCP digunakan pada aplikasi yang membutuhkan ketepatan data, di mana itu seperti HTTP atau HTTPS, FTP, SSH, dan email. Oke, selanjutnya adalah ada demo simulasi yang akan dijelaskan oleh Dava Hilmi. Terima kasih. Semuanya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Hilmi Al-Ghazali dengan NIM 10101240027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sebuah demo dari Tubes Jaringan Komunikasi dan Data. Nah, di mana demonya adalah saya melakukan Tubes saya yaitu Cisco di sini. Mungkin kita langsung lanjut aja. Yang pertama, di salah satu demo tersebut di sini kita harus melakukan ping. Nah, ping itu bisa dilakukan pertama yaitu adalah menggunakan gateway yang diberikan yaitu disebut tik 1. Oke, dimana ping ini menuju ke gateway. Lalu buat yang kedua itu kita harus melakukan ke divisi, dimana divisi B itu memiliki IP titik 66. Oke, sini biasanya nanti muncul RTO terlebih dahulu, lalu baru ada tulisan TTL. Nah, oke, berhasil. Lalu kemudian kita bisa lanjut ke bagian ping ke server. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Ini tuh bisa dilakukan RTL terlebih nanti muncul TTL, TL. Lanjut kita ping juga karena tidak mungkin hanya di divisi dan gedung 3 atau server doang. Jadi kita bakal ke gedung 2. Gedung 2 itu berada di paling kanan, nanti akan terlihat gambar. Di mana dia memiliki IP 114, 114, oke, RTL terlebih dahulu, lalu oke, berhasil. Oke, lanjut aja. Yang pertama itu saya ingin memberitahu hal itu. Yang kedua itu ada di bagian switch, di mana kita akan melakukan N. Oke, di sini kita harus melakukan MAC address atau bisa dibilang untuk menampilkan dari MAC address. Di mana MAC address itu sendiri adalah merupakan IP bawaan yang ada di pabrik, di mana biasa pabrik menciptakan suatu kode atau ya IP itu sendiri, di mana IP-nya itu tidak bisa dirubah, teman-teman. Jadi MAC address itu sendiri ya itu udah bawaan pabrik, jadi nggak akan berubah dan nggak akan bisa diubah. Oke, jadi cara mengeceknya adalah show MAC address slash table. Nah, oke, di sini sebenarnya bisa terlihat mekanis-mekanis atau kode-kode dari komponen-komponen yang tadi kita sudah cobain sebenarnya dari IP yang didapatkan. Oke, mungkin untuk MAC address itu cukup segini. Kemudian setelah kita ke MAC address, kita bakal lanjut ke router, di mana router ini sendiri sebenarnya kita harus mencoba atau bisa dibilang kita harus ngecek ARP atau ARP itu bisa dibilang dia tuh bisa menampilkan atau mencari sebuah MAC address ya dimana ketika suatu komponen memiliki MAC address atau misalnya bingung buat nyari MAC addressnya apa, kita bisa cek di show ARP. Nah, di sini ada hardware address. Nah, ini adalah MAC address dari si komponen tersebut, di mana ARP adalah kodenya. Nah, caranya seperti ini. Nah, sebenarnya selain di router kita juga bisa nyobain di PC.
dengan kode ARP min A. Nah, ini adalah MAC address dari gateway yang kita gunakan. Adalah MAC address physical address type dynamic. Cukup seperti itu. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke server, di mana di server ini sebenarnya ada tugas kita harus membuat suatu web browser atau ya web lah intinya. Nah, di DNS ini kita sudah membuat, kita harusnya nge-add, terus bikin. Jadi kita bikin dulu namanya, address-nya di sini, address-nya ya IP dari si ini sendiri, nah, DNS server. Lalu ketika sudah ya kita tinggal langsung bikin aja, add, langsung muncul di sini. Nah, sebenarnya cara ngeceknya adalah kita coba divisi satu. Saya mungkin bisa dibilang bisa saja nyobain ke berbagai PC. Cuman mungkin saya akan nyoba di dua PC atau tiga PC. Karena kebetulan untuk buka web browsernya cukup memakan waktu. Jadi saya harus bisa dibilang saya harus meminimalisir waktu. Oke, di sini ada tampilan dari web browser atau web yang telah dibikin di server menggunakan HTML. Nah, kenapa menggunakan HTML? Karena ya cuma bisa pakai HTML gitu. Nggak bisa pakai bahasa lain. Karena buat siswa itu sendiri cuma mendukung HTML saja. Seperti itu. Oke, lanjut. Web browser tuh. Saya sudah bilang ya cukup lama untuk membuka web browser. Oke, ini kita coba lagi. Ini kelompok1.com. Oke, sudah bisa. Oke, kemudian lanjut aja untuk efisiensi waktu. Oke, karena tadi udah melakukan ping, MAC address, show IP route buat ART di sini. Kita harus nyobain dulu show IP route. Ini buat ngecek routing table sebenarnya. Nah, di sini connected check. Nah, di sini kan udah menampilkan nih IP-IP, di mana IP-IP ini adalah yang terkonek ke bagian router. Nah, caranya adalah menggunakan show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat mana aja yang terkoneksi ke router tersebut. Nah, di sini ada R juga atau RIP, di mana RIP ini merupakan routing information protocol. Jadi adalah informasi-informasi dari serial-serial 2 atau bisa bilang router ke router. Di sini ada SE2, SE3, SE6 gitu. Kan di sini kita menggunakan router 0, berarti cuma ada SE2 sama SE3. Oke, cukup. Kemudian ketika sudah melakukan hal itu semua, mungkin kita coba simulasinya saja. Nah, di sini simulasi ini kita akan mencoba melakukan di bagian DNS atau UDP bisa dibilangnya. Kita pilih salah satu. Nah, di sini caranya adalah kita masuk ke simulation, kita ganti dari real time, terus kita masuk ke bagian edit filter. Nah, ketika kita udah edit filter, ya kita tinggal unchecklist saja semuanya, terkecuali yang kita gunakan yaitu ada DNS sama UDP. Nah, ketika sudah, kita buka aja simulationnya, lalu masuk lagi ke sini, keluar, keluar. Oke, tinggal kita sudah keluar, kita masuk ke web browser. Ya, mungkin saya akan jelasin singkat cara kerja dari kenapa sih si A1 itu bisa membuka web browser dari server. Nah, cepat aja kita langsung oke. Nah, ini kan karena kita sudah melakukan ini. Nah, sebenarnya ini tuh cara kerjanya adalah PC A1 ketika kita masukkan perintah www.ini kelompok1.com. Nah, A1 ini meminta perintah atau memberikan perintah tersebut atau meminta izin si server untuk memberikan si web tersebut. Nah, dengan cara memberikan perintah tadi. Jadi istilahnya dia berikan perintah lewat dari switch-switch ini, lalu dari router dibagiin ke router 3. Nah, dari router 3 kan perintah itu masih ke server 0. Nah, dari server 0 itu dia pertama dicek dulu nih, ini dari divisi mana yang minta buat webnya itu tersebut. Nah, ketika muncul dari webnya tersebut, soalnya dari divisi A atau divisi 1 nih, A1 yang mintanya IP-nya ada. Nah, dari IP tersebut server tahu dia mengirimkannya kemana, lalu apakah benar atau tidak gitu. Nah, ketika benar, si server akan langsung memberikan izin untuk si A1 ini membuka perintahnya. Oke. Nah, biar cepat aja kita langsung buka di DNS. Nah, di sini sebenarnya bisa kelihatan dia tuh bekerja pada layer berapa. Nah, di sini kita bisa lihat di layer 4 ini dia bekerja. Karena layer 1 itu adalah physical, ya ini port lewat LAN, bla bla bla. Layer 2 itu MAC address atau bisa dibilang data link. Jadi dengan tadi kita cara menggunakannya itu bisa memberikan data link-nya. Lalu kemudian di sini ada layer 3 IP header. Jadi dari IP atau network lah bisa dibilang distant IP. Nah, dari IP header ini source IP atau IP inti atau IP yang memanggil itu dari A1.
Lalu trik 2, lalu destination IP-nya ke 130. Nah, lalu layer 4 ada UDP. Source portnya dari 1026 ke port 53. Nah, di sini kita bisa langsung lihat aja dengan ya ini UDP. Seperti ini saja teman-teman. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang dipahami. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.